Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Marianto selaku Kepala SDN Sri Katono 1 yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sri Katono 1 yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala SDN Sri Katono 1. Yang ketiga, penyampaian materi dari Ibu Dwi Rezeki mengenai diseminasi budaya positif. Langsung saja, sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk yang kedua, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SDN Sri Katono 1 kepada Bapak Marianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Sri Katono 1 yang pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi dimensi budaya positif dari kegiatan CPG Ibu Dwi Rezeki dari SD Sri Katono 1 angkatan yang ke-10. Mari pertama-tama kita berdoa pada Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara tersebut dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam mari kita haturkan junjungan kita yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tuju syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu Guru dari SD Sri Katono 1, kegiatan CPG ini sudah berjalan berapa bulan? 2 bulan, ya. Insya Allah mungkin 6 bulan selesai itu ya. Semoga dari kegiatan ini kita bisa ambil hikmahnya dan bermanfaat kepada kegiatan kita dalam kegiatan belajar mengajar tiap harinya dan SD Sri Katono pada umumnya, terutama nanti penerapan ilmu yang diperoleh dari kegiatan CPG ini bagi kemajuan pendidikan di SD kita. Saya sebagai kepala sekolah hanya mendukung, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Dalam hal ini, walaupun ada kegiatan CPG, ya semoga tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Bagaimana sepandai-pandainya dari Ibu Dwi Rezeki untuk mengatur waktu, ya. CPG ya berjalan lancar, KBM berjalan lancar. Artinya nanti setelah kegiatan CPG selesai, ilmu yang diperoleh mohon diterapkan ke sekolah dan ditularkan kepada rekan-rekan guru sebagai mitra atau sebagai teman sejawat. Semoga nanti yang lain juga ketularan ikut CPG, karena itu mungkin juga kewajiban
Nah, karena ini Ibu juga jadi baru hanya satu di SD kita, yang lainnya bisa menyusul. Harapan saya hanya itu, semoga kegiatan ini berjalan dan selesai kegiatan DPG bermanfaat untuk SD kita dan siswa-siswi di SD Serikatan 1. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryanto atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu penyampaian sosialisasi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dwi Rezeki, CGP Angkatan 2010. Angkatan 10. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Serikatan 01 Bapak Haryanto, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu SD Serikatan 01 semua. Terima kasih atas waktunya karena sudah berkenan dalam kegiatan tugas saya aksi nyata modul 1.4 Bapak Ibu. Di modul 1.4 ini saya diberikan tugas untuk diseminasi konsep dan pemahaman budaya positif. Untuk kegiatan hari ini kita mempunyai capaian. Capaian yang pertama yaitu memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Capaian yang ketiga yaitu mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Capaian yang terakhir yaitu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Menginjak materi yang pertama yaitu budaya positif. Kita sering mendengar tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, kita akan kupas lebih dalam apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Topik budaya positif ini nanti kita akan membahas tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3, tentang keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru. Dan yang ke-6, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk budaya positif dan disiplin positif itu sendiri Bapak Ibu. Kalau disiplin positif itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Tapi kalau budaya positif itu kaitannya dengan keyakinan kita. Keyakinan itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, untuk memahaminya lagi, coba kita lakukan kegiatan berikut ini Bapak Ibu. Tugas Anda yaitu mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba satu-satu. Coba
Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Entah menyimpan pulpen, duit 1.000, apapun yang ada di tangan kalian, di tangan Anda. Selanjutnya, rekan di samping Anda mencoba dengan segala hal untuk membuka kepalan tangan. Jejere jajal, piye carane tangane jenengan itu bisa dibuka? Lakukan secara bergantian dalam waktu 30 detik. Coba gantian. Apakah jenengan kerso kalau tangannya langsung dibuka dia langsung dikasihkan? Apa tetap jenengan genggam tangannya jenengan? Jangan sampai apa yang ada di kepala ini tidak boleh dibuka. Nah, jawabannya coba, siapa yang sesungguhnya memegang kendali membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Diri kita sendiri yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Tetap jenengan sendiri. Apapun, adik dibujuk, adik dikasih hadiah, adik mau diancam, kalau jenengan tetap kekeh menggenggam tangan, kepala tangan, berarti tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu tadi adalah kita sendiri yang memegang kontrol kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seumpama dipaksa, jenengan kok karena kebutuhan bukan. Tapi kalau keyakinan Anda tidak membuka, tetap dikepal. Lanjut, Mbak. Nah, teori itu namanya teori ilusi kontrol. Ilusinya, kalau kita kembali ke murid-murid kita, ilusi kontrol yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, berarti guru memaksa murid. Ilusi yang ketiga yaitu bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Jenengan memaksa murid itu berarti efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat yaitu kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Biasanya sudah kita lakukan sehari-hari di Bapak Ibu. Murid diajak, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Biasanya di kelas 1 diminta apapun gurunya, kalau ia tidak mau, tidak memilih, dia tetap tidak bisa memilih. Guru tidak bisa memaksa. Beda kalau di kelas tinggi, biasanya langsung dipaksa gurunya nurut. Apakah itu karena kemauannya sendiri? Salah satunya itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setiap guru pasti memberikan hal-hal positif, namun tergantung dengan murid kita. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Lah kesel aku nuruti bapak ibu guru, buang sampah yo sembarangan, dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut lebih tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi, kita berpikir bahwa kritik itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, berarti salah bapak ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan bahkan dapat membentuk sebuah hubungan permusuhan. Nah, itu tadi ilusi-ilusi pikiran yang kurang benar. Nah, sekarang bagaimana merubah paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol tersebut? Dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain, tapi kita harus memaksa diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, berikut ini adalah stimulus respon yang harus kita ubah. Stimulus respon diubah ke teori kontrol. Apa saja itu? Yang pertama yaitu realitas tentang kebutuhan kita itu sama. Sama apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Iya. Teorinya yang betul yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Harus dirubah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata salah. Kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul apa salah, Bapak Ibu? Kurang tepat. Yang tepat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang itu memiliki tujuan berbeda-beda. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kurang tepat. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, memaksa orang lain. Kurang tepat. Yang tepat adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya kalau guru sudah memaksa murid kok gagal, pasti itu disebut paksaan. Mengajak tapi gagal, akhirnya memaksa. Itu ternyata kurang tepat. Yang tepat yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Biasanya kita berpikir kalau kita diam itu menang atau kalah. Ternyata teori stimulus itu kurang betul. Yang betul yaitu model berpikir menang.
Lanjut, disiplin positif berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Berarti disiplin positif itu kita dilarang memberikan imbalan atau reward, apalagi ancaman, apalagi hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh melihat suku apa, agama apa, bahasa apa, tidak boleh. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu mempunyai tujuan. Dia dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan universal. Kalau di Indonesia itu sering dikaitkan, dinamakan profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilainya itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan berwawasan global, gotong royong. Kalau di negara lain itu bisa Ibu Primary Years Program, itu nilai-nilai kebajikan universal yang di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan, segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik rendah hati, kedamaian, dan toleransi. Nilai-nilai kebajikan yang lain Bapak Ibu, ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu contohnya dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ada lagi dari 7 Essential Virtues, itu nilai-nilainya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, keadilan. Lanjut Bu. Materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi kita itu ada faktor 2, yaitu internal dan eksternal. Contoh yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum
Hukum. Berarti motivasi eksternal apa internal? Eksternal. Yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan. Motivasinya berarti eksternal. Nah, dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi. Nah, inilah tujuan dari kita melakukan motivasi perilaku manusia, yaitu disiplin positif. Masih disiplin positif gitu Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman apa itu Bapak Ibu? Biasanya kita melakukan ke murid-murid kita. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Lihat anak jahit dengan temannya, langsung dihukum. Hukuman yang diberikan bisa hukuman fisik ataupun psikis sehingga murid akan merasa tersakiti atau tidak nyaman. Hukuman itu juga sistemnya tidak akan berjalan jika murid tidak takut. 5. Murid membenci peraturan. Ujung-ujungnya dari hukuman itu adalah murid membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi yaitu yang pertama sudah terencana atau disepakati sebelumnya dengan murid. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan atas dasar data yang bisa diukur. Sikap guru senantiasa memonitor anak. Yang kelima, murid menghargai peraturan. Lanjut. Ayo tentukan ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, coba dijawab bareng-bareng. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat. Next. Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu dan hukuman berlaku sama. Biasanya kalau penghargaan itu diberikan kepada anak yang cerdas, pintar. Nah, ternyata penghargaan itu bisa sejajar dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, biasanya yang sering memberikan penghargaan ini, ternyata penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta
jika dimintai tolong kalau tidak ada penghargaan. Kedua, penghargaan tidak efektif jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu. Maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. 3. Penghargaan merusak hubungan. Biasanya di murid itu ada rasa iri dengan teman yang sering diberikan penghargaan. Penghargaan mengurangi keterkaitan. Penghargaan menurunkan kualitas. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya bedakan di Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restriksi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restriksi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Biasanya murid jika dihukum itu kadang lebih bertambah nakal. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Masih belum familiar ya Bapak Ibu apa itu restitusi bagi kita? Saya juga baru belajar restitusi ini dari materi CGP. Ternyata restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Bapak Ibu hanya membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Mengapa kita memilih restitusi ketimbang hukuman atau apa tadi Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, mengapa kita harus memilih restitusi ketimbang hukuman atau ketimbang konsekuensi? Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Biasanya kita mendengarnya itu peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Nah, untuk memahaminya, coba kita menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan dalam pada saat
helm. Ya, karena keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena untuk kesehatan atau keselamatan. Dari kalimat ini Bapak Ibu, kita bisa menemukan mana itu yang peraturan dan mana yang keyakinan. Yang pertama, helm. Memiliki peraturan memakai helm. Keyakinannya keselamatan. Bisa membedakan Bapak Ibu antara aturan dan peraturan dan keyakinan. Peraturan itu kita harus memakai helm, tapi keyakinannya keselamatan. Kedua, mengapa kita aturannya memakai masker dan mencuci tangan? Itu aturan. Karena keyakinan kita itu adalah keselamatan. Mengapa tiga peraturan? Mengapa harus keyakinan? Yang kedua yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersusun. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, yang paling bawah itu adalah peraturan kelas Bapak Ibu yang tengah. Ternyata peraturan kelas itu ruang lingkupnya kecil. Setelah peraturan kelas kita membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan terbentuk, kita dapat membentuk lingkungan positif. Nah, setelah lingkungan kita positif, maka kita bisa membentuk budaya positif. Nah, langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas yang pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Misalnya, dilarang membawa makanan saat pelajaran, dilarang membuang sampah sembarangan. Aturannya apalagi Bapak Ibu biasanya? Harus tepat waktu, memakai seragam, berdoa sebelum masuk kelas. Itu semua kita gali di murid-murid kita. Kemudian setelah menggali peraturan-peraturannya, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi tidak ada peraturan keyakinan kelas itu dilarang, tidak boleh dilarang, itu diganti, dilarang berbicara kasar dengan teman. Untuk menjadikan kalimat yang positif bisa diubah menjadi apa Bapak Ibu? Dilarang berbicara kasar kepada teman. Bisa diubah berbicara dengan teman bisa kita ubah. Kalau bisa kita ubah menjadi menghormati teman atau menghargai teman. Terus dilarang membuang sampah di kelas, bisa diubah menjadi apa? Sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan dan keyakinan. Nah, tadi kita cupliin mana yang antara aturan dan mana yang keyakinan. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak tampak. Lanjut, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya apa dan tugas kamu apa. Contoh nilai kebajikan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Bisa kita ubah menjadi tanggung jawab.
Lanjut lagi, dilarang mengganggu orang lain, bisa diganti menjadi menghormati orang lain menjadi diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jadi keyakinan kelasnya kita ubah menjadi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Nah, ini kemarin adalah kegiatan saya menetapkan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, berarti sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, biasanya kita itu melarang murid kita, sedangkan murid itu tidak suka jika dilarang karena mereka mempunyai keyakinan. Keyakinannya apa? Saya butuh, Bu, saya nggak mau dipaksa. Nah, itu yang dinamakan murid mencari kebutuhannya. Kebutuhannya apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi jika murid-murid ada anak yang pengen istirahat sebentar, ya kita izinkan, tapi dengan memberikan sebuah restitusi. Kebutuhan yang kedua yaitu penguasaan, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, jadi bagian kelompok, kerjasama. Kebutuhan yang ketiga yaitu kasih sayang yang diterima, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Biasanya ini banyak yang mencari kebebasan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, ketawa. Terus kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Mereka butuh bermain. Contoh penerapannya Bapak Ibu, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, tidak boleh bernyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan menyanyi. Berarti kebutuhannya tentang kesenangan. Boleh apa tidak Ibu guru bersenandung, bernyanyi? Boleh. Asal nanti ada penyelesaiannya atau restitusinya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Murid itu juga butuh cinta dan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Berarti kebutuhannya kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku. Termasuk penguasaan. Lanjut. 5 posisi kontrol. Contohnya guru menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah. Posisinya teman atau pemantau. Kedua yaitu manajer. Nah, di sini itu kita memposisikan diri sebagai guru
memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru penghukum, guru yang membuat orang merasa bersalah, guru memposisikan menjadi teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Coba Bapak Ibu guru dalami, kita atau saya itu berada di posisi yang mana? Apakah penghukum? Kalau penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu menghukum. Kalau berbuat salah, kamu seharusnya kamu sudah tahu itu telah lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Kalau menjadi teman, kalimatnya ayolah lakukan demi ibu. Kalau posisi kita pemantau, kalimat kita ada peraturannya. Kalau posisi kita manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lanjut. Gresa menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol tersebut tadi yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Negatifnya nanti murid bisa menjadi dendam dan marah. Lanjut. Jika kita memposisikan diri menjadi guru yang membuat merasa bersalah, biasanya suaranya lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Nah, jika di posisi ini, nanti murid kita akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Negatifnya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru yang memposisikan diri sebagai teman itu kata-katanya, kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nah, ternyata Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman itu membawa hal negatif pada murid kita. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid akan merasa kecewa. Nah, lanjut. Guru sebagai pemantau. Posisi pemantau itu guru berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, biasanya
memposisikan diri sebagai pemantau. Posisi guru yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut, mana yang Bapak Ibu pilih menjadi posisi penghubung, menjadi posisi teman, menjadi posisi manajer, apa merasa bersalah? Biasanya itu kita sebagai pemantau. Di sini kita itu diajak untuk belajar memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu tidak langsung serta-merta menyalahkan, tapi posisi manajer itu adalah mengajak tadi restitusi. Restitusi itu tujuannya adalah menjadi pribadi yang mandiri, merdeka bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Posisi apakah aku? Sudah dapat dilihat ya Bapak Ibu? Besok lagi. Berarti besok kita belajar memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sekarang penerapannya segitiga restitusi. Setelah kita menjadi manajer, kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dia berasal dalam buku Restitution, Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi bersama atau segitiga restitusi. Jadi manajer itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan kelas. Nah, lanjut. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita harus menyadarkan murid kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari masalah, tapi Bapak Ibu ingin mencari dari solusi masalah ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Dan di sini kita tidak boleh langsung menyalahkan murid. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada segitiga yang bagian ini kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang pertama kita sudah validasi tindakan. Kita memberitahu bahwa setiap manusia itu pernah melakukan salah. Yang kedua, kita sudah
Yang kedua, kamu patut bangga kita memberikan penguatan kepada murid kita. Yang ketiga, kita itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Dari kelima posisi kontrol ini, kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, karena bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang menjelaskan banyak hal yang semula kami tidak tahu menjadi tahu. Namun ada beberapa hal yang perlu kami gali untuk menjadi lebih tahu, yaitu tadi yang dipaparkan tentang keyakinan kelas. Sudah disampaikan tadi tentang keyakinan kelas apa yang disepakati oleh siswa-siswa. Dan di situ tadi ada contoh-contoh tentang mengungkap bagaimana mengungkapkan kalimat yang tepat untuk menjadi suatu keyakinan kelas. Namanya keyakinan yang kami pahami, keyakinan itu adalah untuk mencari hal yang positif. Tapi di situ kalimat yang dipakai tadi, yang digambarkan tadi, yang ditemukan tadi adalah kata-kata yang sifatnya perintah. Seperti tadi disampaikan, di keyakinan kelas disampaikan buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan kalimat perintah. Apakah boleh menggunakan kalimat perintah atau pantas menggunakan kalimat perintah pada keyakinan kelas? Itu yang pertama. Kedua, tentang restitusi. Tadi belum dijabarkan. Ada kasus yang disampaikan memang tadi tentang penyelesaian restitusi. Tapi ada yang kami memberikan suatu contoh, suatu kasus. Kasus ini mungkin disebut sebagai hukuman atau konsekuensi, ataukah mungkin sampai pada titik restitusi. Ada seorang santri yang ditempatkan di pondok pesantren oleh sang guru. Santri ini dipesantrenkan karena memang punya latar belakang anak nakal dari keluarga yang nakal. Saking nakalnya sampai pengurus menjadi sangat berat untuk mengambil suatu tindakan. Suatu ketika sang ustaz atau Pak Kiai itu menugasi kepada anak tersebut. Ini mungkin hukuman atau mungkin konsekuensi atau restitusi. Hukumannya, kalau kami sebut hukuman, anak tersebut tidak dikirim di pondok pesantren, tapi anak tersebut dikirim di panti asuhan, di tempat anak yatim, penampungan anak yatim. Di situ anak dapat perintah, coba awasi, kenali, catat kalau perlu berapa anak yatim yang masuk ke sana, apa modalnya, apa bekalnya, apa yang dilakukannya. Di situ anak menjadi sadar. Justru timbul keyakinan, timbul motivasi dari intrinsik tadi yang disebutkan, dari internalnya tadi sampai dia menjadi anak yang empati karena ia bisa menyaksikan betapa penderitaan yang dialami oleh anak yatim, sementara dia adalah anak dari orang kaya mensia-siakan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh sang guru untuk menempatkan anak yang nakal di tempat panti jompo atau panti asuhan tadi termasuk kategori restitusi atau tidak. Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ada pertanyaan lagi, Bu. Lanjut nanti dikumpulkan jadi satu pertanyaannya. Untuk menjawab dari Pak Bisri ya, yang pertama tadi mengapa di sebuah keyakinan itu dilarang
membuang sampah atau kalimat buanglah sampah. Nah, untuk buanglah sampah atau dilarang atau harus hadir tepat waktu itu masuk pada peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan itu tadi dibentuk dari nilai-nilai kebajikan kita. Bisa kita ubah ke kalimat yang lebih ringkas. Contohnya tadi dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita nanti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kalau tadi Pak Bisri dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Wonten nggih Pak Bisri. Nah, untuk kasus yang kedua itu ada seorang anak pondok yang melakukan itu suatu masalah, terus ia diminta gurunya mencari sebuah solusi. Itu tadi semua segitiga restitusi itu membawanya ke pemecahan masalah. Ternyata kiai tadi itu membawa anak tersebut ke panti asuhan sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusinya yaitu menstabilkan identitas. Pak Kiai tadi memanggil itu tidak langsung memberikan hukuman, tapi menanyakan dulu, tadi kamu baru melakukan apa? Itu menstabilkan identitasnya, Bu. Menstabilkan identitas itu menyadarkan anak dia di posisi apa tadi, melakukan apa. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai pemberian penghargaan kepada siswa. Biasanya kalau dulu ketika anak berhasil melakukan suatu kegiatan, guru memberikan penghargaan atau reward kepada anak tersebut. Tetapi dalam pemaparan tadi pemberian penghargaan itu dilarang. Nah, apa penyebabnya kok pemberian penghargaan itu dilarang, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk memotivasi siswa untuk kedepannya? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa penghargaan itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru? Karena pengaruh penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek saja. Anak itu akan termotivasi jikalau diberikan hadiah atau penghargaan. Namun jangka panjangnya nanti jika kita tidak memberikan reward atau penghargaan, bisa jadi anak tersebut tidak mau melakukannya. Ngerti nggih, Bu? Solusinya apa? Bapak Ibu, jika ada kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saja acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.
Profil pelajar Pancasila.